Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, ada kabar baik untuk petani seluruh Indonesia. Ini kabar baik untuk petani seluruh Indonesia. Diputuskan dalam ratas atas arahan Bapak Presiden, keputusan Bapak Presiden, pupuk, jumlah kuantum pupuk dari anggarannya tahun 2024 4,7 juta ton dinaikkan menjadi 9,55 juta ton tahun 2024. Ini kabar baik, kabar untuk petani, seluruh petani Indonesia. Insya Allah petani tidak usah lagi risau, khawatir dengan pupuk. Bapak Presiden sudah memenuhi kebutuhan petani seperti tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Juga kuantum pupuk 9,55 juta ton. Yang kedua, insya Allah tanaman kita di bulan Desember, Januari, Februari itu kurang lebih di atas 1 juta hektar. Artinya apa? Produksinya itu dia 3,5 juta ton diperkirakan di bulan Maret. Kemudian bulan April dan Mei itu di atas daripada kebutuhan. Jadi insya Allah aman. Ke depan karena El Nino, dampak El Nino masih ada, itu kita melakukan akselerasi tanam dengan melakukan pompanisasi di Pulau Jawa, memompa air sungai yang ada seperti Jawa Timur, Sungai Begawan Solo, Cimanuk, dan seterusnya. Kita pompa ke sawah-sawah upland, sawah-sawah tanah hujan. Itu kita pompa naik. Itu strategi untuk memitigasi risiko El Nino. Kemudian yang kedua adalah kita optimalisasi lahan rawa yang IP-nya itu hanya 1 kali, kita jadikan 2 kali dan 3 kali. Ini berita baik dari hasil ratas tadi. Terima kasih saudaraku, sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ada diskon buat pupuk ya Pak ya? Oh iya, diskon pupuk Pak. Oh ya, insya Allah ada diskon. Menteri BUMN. Nanti tanya ke Pak Menteri BUMN. Tapi kebahagiaan kami hari ini karena aspirasi petani seluruh Indonesia dipenuhi, diputuskan di ratas tadi, pupuk naik 2 kali lipat jumlahnya, kuantumnya. Jadi kepada seluruh gubernur dan bupati se-Indonesia, kami harap pupuk yang ada sekarang ini diberi keleluasaan para petani untuk menggunakan bila mana mau tanam. Kemudian ada lagi juga kartu tani yang tidak bisa menggunakan kartu tani karena arealnya seperti daerah pegunungan, itu bisa menggunakan KTP. Ini orangnya. Makasih. Nah, stabil harga beliau. Kita sudah bagi, saya langsung rapat lagi. Terima kasih Pak Menteri. Kasih ya. Yuk. Khusus untuk stabilisasi harga, kalau kita lihat hari ini beberapa lokasi sudah ada panen. Yang sebelumnya harga gabah itu di atas 8.000, 8.600, hari ini turun ke 7.600, bahkan ada di beberapa tempat angkanya juga di bawah 7.000 seperti di Sumatera Selatan. Ya, kita berharap dengan adanya panen lokal ini tentunya harga di tingkat konsumen juga akan terkoreksi. Kemudian SPHP tetap dijalankan, beras komersial juga ada penambahan lagi dari Pak Presiden. Jadi di akhir tahun ada 200.000 ton yang diberikan kepada teman-teman penggilingan padi untuk membantu mempercepat. Kemudian di awal tahun ada 200.000 ton. Hari ini kita siapkan lagi 200.000 ton sambil mengganjal sampai dengan panen di bulan Maret ya. Cabai udah mulai naik, terus juga minyak goreng juga sudah mulai naik. Gimana Pak cara penyelesaian?
Badan Pangan Nasional punya fasilitasi distribusi pangan. Jadi ada beberapa daerah yang panen cabai misalnya harganya 40 sampai 50 ribu, kemudian di daerah yang defisit itu kan kekurangan, harganya bisa sampai di atas 80 ribu. Nah, sebenarnya setiap pemerintah daerah ya seharusnya sudah bisa mitigasi dan ada kerjasama antar daerah. Kemudian kalau memang difasilitasi distribusi memang diperlukan, Badan Pangan Nasional juga siap untuk memobilisasi stok pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Ya. Pak, tapi apakah harga itu bisa turun juga Pak? Karena kan bentar lagi tahun 2000 Pak, maksudnya kan beli konsumsi banyak gitu Pak. Ya kan, seperti biasa harga naik turun karena supply and demand. Jadi untuk daerah-daerah yang supply-nya sangat tinggi, bisa kita aturkan untuk fasilitasi distribusi kepada daerah yang memang defisit. Ya itu aja. Ya, kemudian teknologi yang lain memang misalnya ayam boiler di beberapa tempat kan live bird-nya harganya jatuh gitu ya. Itu memang harus diserap live bird-nya, kemudian harus dibekukan, disimpan dalam cold storage. Nah, ini sebenarnya relate dengan bantuan pangan juga yang ada di pemerintah, tentunya melalui BKKBN, KRS, keluarga risiko stunting ya, kita akan mulai di minggu ini ya untuk penyaluran ayam dan telur yang biasanya oversupply, harga jatuh, ini bisa diserap untuk dialokasikan bantuan pangan untuk KRS, keluarga risiko stunting. Cukup ya. Pak, satu lagi Pak, mungkin masyarakat yang masih beras mahal sekali Pak, pangan Pak, dan khususnya bagi kaum sangat berteriak. Dan persediaan beras ini tadi telah kita sampaikan bahwa harga harga beras itu apa kata harga gabah. Jadi kalau harga gabah hari ini 8.000 sebelumnya, maka harga beras itu sekarang mudah 2 kali lipat. Jadi harganya 16.000. Beras yang ada di pasar yang harganya di bawah itu adalah beras intervensi dari pemerintah. Bahkan Pak Presiden sebenarnya untuk 22 juta KPM yang ada itu sudah di-cover. Masyarakat yang desil 1, 2, dan 3 sudah di-cover bantuan pangan dan itu gratis. Ya, 10 kilo. Jadi masyarakat terrendah sudah di-cover. Kemudian masyarakat yang menengah itu ada bantuan SPHP. Ya, itu juga ada subsidi. Dan itu sudah didistribusikan ke seluruh retail. Ya, jadi kalau harga gabah saat ini berangsur turun ke 7.000, 7.600, artinya harga beras pasti akan terkoreksi. Ya, tetapi Pak Presiden barusan juga menyampaikan bahwa nilai tukar petani itu harus dijaga. Jangan sampai nanti harganya drop signifikan sampai harganya di bawah dari harga pokok produksi. Sebagai informasi, biaya input kan naik semua. Pupuk naik, ya, harga sewa lahan naik, ya. Sehingga ini juga harus sama-sama dijaga. 2 ya, NTPP, nilai tukar petani khususnya tanaman pangan, dan juga harga di hilir. Ya, tapi kalau kemarin pemerintah melakukan importasi 3 juta aja, 3 juta ton, harga juga tidak turun signifikan di tingkat petani, artinya kita memang shortage di produksi. Tadi Pak Mentan sudah kasih solusinya untuk persiapan tanam dan produksi berikutnya. Cukup ya, makasih.